bersih. Saya pengen bertanya, haji itu kan puncaknya wukuf di Arafah. Karena puncaknya wukuf di Arafah, itu hukumnya tidak boleh matahin ranting, itu tidak boleh bunuh semut, gitu loh. Nah, itu ajaran siapa? Ajarannya Wiwitan. Terus Wiwitan itu apa? Nggak boleh juga. Seluruh pelajaran fikih ujung-ujungnya mengajarkan kebersihan hati. Makanya fikih nggak akan tegak kalau sama yang hatinya kotor. Hatinya kotor, diorganisir, dilembagakan, ditambah lagi kepentingan pemilu kabupaten, pemilu provinsi, dan pemilu presiden. Ya sudah, kita paham agama itu apa. Ya agama itu hari ini agama menjadi persepsi politik. Yang dukung Jokowi tetap tidak Islam. Yang anti Jokowi itu Islamnya susah. Baik, terima kasih Kang Deddy. Sekarang jadi jelas seperti apa itu batasan budaya dan juga seperti apa batasan agama, yang semuanya bisa kita pahami apa yang disampaikan oleh dua tokoh tadi. Pak Tato, jangan bengong saja. Saya kira bisa menambahkan sedikit tentang secara umum. Iya. Apa itu budaya, apa itu agama, Pak Tato? Biar lebih heterogennya lebih jelas begitu. Iya, baik. Izin Buya. Kita sapa dulu sahabat teman-teman Buya sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa wabarakatuh. Wamima TV dan sahabat Buya yang saya hormati, wabil khusus Kang Deddy yang saya kagumi. Saya mengambil dari sisi kaidah bahasanya. Iya. Bahwa bahasa itu ada beberapa teori, namanya unsur serapan bahasa. Pertama diserap dengan cara diadopsi. Jadi bahasa itu diterima utuh seperti bahasa awalnya. Sebut saja bahasa Inggris itu ada kata film. Karena bahasa Indonesia tidak mengenal film dan belum ada film, maka bahasa itu diadopsi menjadi film. Sama dengan bahasa aslinya. Yang kedua, bahasa itu diserap berdasarkan translasi. Apa itu translasi? Terjemahan. Misalnya sebut saja overlap, sebut saja try out, open itu bahasa-bahasa asing. Di kitanya ada buka, ada berlebihan, seperti itu. Namanya diterjemahkan. Nah, tadi Buya bercerita diterjemahkan itu bisa jadi ada dalam bahasa kita, bisa jadi tidak ada. Ini jadi masalah. Penyerapan yang ketiga menurut teori bahasa melalui adaptasi. Apa itu adaptasi? Menyesuaikan dengan lidah orang setempat. Sebut saja Indonesia disesuaikan dengan Indonesia. Ada warga tertentu tidak bisa menyebut huruf R, maka berubah jadi huruf L. Orang Cirebon, nah itu maksudnya orang-orang Cirebon. Nah, itu akan berbeda makna. Orang Cirebon, nah itu berbeda. Itu dari bahasa. Kang Deddy mohon maaf, ini bahasa Sunda. Bahasa Sunda itu kalau membacanya salah, makna jedanya salah, bisa salah lagi. Orang Sunda itu bager. Tapi kalau saya yang baca, Kang Deddy punten, orang Sunda bager, maka maknanya beda. Ya Kang Deddy, orang Sunda bager, saya nggak ngerti apa maknanya. Ternyata saya cium, dah baik, itu maknanya. Seperti bahasa Indonesia, kalau padi dimakan tikus lebih jelas, tapi kalau padi makan tikus lebih tidak jelas lagi. Artinya penerjemahan secara adaptasi, secara translasi, secara adopsi akan mengubah makna. Jadi ketika bahasa diambil langsung dari aslinya tidak menemui padanannya, ya berubah. Jadi orang Sunda bager itu maksudnya orang Sunda bager kayak Kang Deddy. Tetapi kalau membacanya orang Sunda bager dari orang Sunda bager jadi masalah. Itu dari bahasa. Tentang heterogenitas, izin Buya, izin Kang Deddy. Pemirsa Wamima TV, kita cenderung ini melihat dari akar kata, dari bahasa Indonesia namanya etimologi, bahwa rumpun bahasa yang dipakai di warga negara kita yang menyebabkan heterogenitas dan pluralitas ini berdasarkan dari rumpun bahasa Austronesia. Itu konon katanya pada zaman Neolitikum, kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi, suku bangsa kita ini. Apa itu heterogenitas? Itu artinya tadi keanekaragaman. Pluralitasnya artinya kemajemukan.
Siapa nih yang menyebutkan teori ini? Namanya Hackern dan von Heinen-Gelden. Dia yang menyebutkan bahwa zaman Neolitikum itu beredar turunan orang Indonesia ini, wabil khusus Jawa Barat, Indramayu, Subang juga bagian dari turunan rumpun tadi Austronesia. Ditambah lagi kebudayaannya namanya kebudayaan Neolitikum Papua, yaitu bangsa Papua yang namanya kegiatan budayanya Melanesoid. Apa itu? Kapak, lonjong, dan panjang. Kira-kira seperti itu. Bergeser, maka muncullah peradaban, kebudayaan, lalu pluralisme dan heterogeneis. Sekilas itu dulu dari sisi bahasa, Kang Baik. Afkar. Ya. Hapunten, Terima Kang kasih Deddy. Pak Tato, luar biasa penjelasannya. Mau ditambahkan Bu ya? Ya, ada sedikit tambahan aja. Iya, silakan. Menambah lagi itu. Bukan epistemologi dari sisi filologi, atau juga karena bahasa juga sebagai satu ideologi ya. The language is an ideology. Bahasa itu, saya belajar bahasa orang, dari bahasa saya bisa mempelajari budaya bangsa itu. Karena akan menampilkan. Bisa terjadi kita tidak mengadopsi bahasa asing, kita mengangkat bahasa lokal kita, tidak akan pernah sama. Ya, jadi kita pertama ya kita jangan malu untuk pinjam bahasa asing, tapi ya tolong jangan berlebihan. Gitu. Kalau bisa ada ya. Kalau open kan buka ada sudah. Iya kan? Itu kan berlebihan. Masa open aja nggak ada, kan ada buka. Iya. Kalau demokrasi kan nggak ada di bahasa Indonesianya kan gitu. Nah, jadi ketika kita ini membuat istilah sendiri, sedangkan di sana istilahnya berbeda. Umpamanya begini. Orang Arab ketika anaknya sakit diajak oleh bapaknya, ya waladi nadhabu ilal mustashfa. Nah, kita pergi ke mustashfa. Mustashfa itu bentukan katanya, kosakata dan akar katanya berawal dari kata syifa, artinya sembuh. Nah, diikutkan wajan istafala, istashfa, artinya mencari sembuh. Ya kan? Syifa sembuh. Istashfa mencari sembuh. Mustashfa itu tempat mencari sembuh. Bapak bilang nadhabu ilal mustashfa. Anaknya senang banget mau dibawa ke tempat untuk mencari sembuh. Dia pakai baju, hayya, cepat. Kan begitu. Orang Inggris juga anaknya sakit. We are going to hospital. My child, yuk kita pergi ke hospital. Hospital apa? Hospitality, keramah tamahan, perlakuan yang baik, disantuni, disayangi, hospitality. Jadi ketika anak diajak ke hospital, dalam pikirannya adalah hospitality. Diajak ke mustasfa, pikirannya mencari syifa. Tetapi ketika di Indonesia pergi ke rumah sakit, nangis karena akan dikumpulkan orang sakit kan gitu. Itu persoalannya. Saya kira begitu aja kira-kira.